Halo, selamat siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada, sahabat awal semuanya. Kembali lagi di podcast Kawal Awal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Mudah-mudahan yang sedang menyaksikan podcast kali ini diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, dan dilancarkan segala urusannya. Dan seperti biasa di podcast kali ini saya selalu menghadirkan bintang tamu dari berbagai macam latar belakang profesi dan yang nantinya pasti akan ada hal-hal yang nantinya bisa menjadi referensi atau sekedar informasi, mungkin bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan di studio sudah kehadiran, kalau saya bilang begini, manusia satu ini tuh sering berkomunikasi dengan alam ya, karena manusia itu jarang sekali berkomunikasi dengan alam. Nah ini saya hadirkan manusia yang selalu berkomunikasi dengan alam, karena mungkin bisa dibilang terbatas orang-orang yang mau mempelajari tentang alam dan berkomunikasi tentang bagaimana alam itu bekerja, bagaimana alam itu berhubungan dengan manusia-manusianya. Mau tahu siapa? Oke, kita langsung saja sapa. Selamat sore, Abang Justinus. Iya, lengkapnya apa Bang? Aku lupa. Sabto Harjanto. Bang Justinus Sabto Harjanto. Tapi jangan seringkali emang disembunyikan karena ketahuan itu. Oh ya, nanti tolong di editor ya, ditit begitu. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah, mau hadir di sini ini luar biasa sekali karena agak susah juga sih mencari waktu kita kemarin kan ngobrolnya karena kesibukan kita masing-masing. Bang, apa nih lagi yang sedang dalam tahap proses kegiatan Abang atau lagi mengerjakan sesuatu apa nih Bang? Bisa dikasih informasi dulu. Ya biasalah karena mau pemilu ikut-ikutan mikir pemilu. Asik. Benar. 2024 ini tahun politik dan pemilihan umum. Fokusnya ke situ ya. Tapi secara basic nih Bang, selaku yang saya tahu kan Abang ini juga aktivis lingkungan ya, pemerhati lingkungan lah bahasanya. Akan cerewet sekali ketika manusia memperlakukan lingkungan yang tidak sewajarnya. Nah, itu apa nih? Ya sebetulnya saya mau mengingatkan lagi soal air gitu, bahwa bagaimana kita sekarang kan sedang mengalami persoalan ya, beberapa waktu terakhir ini kan kayak seperti ada kemarau yang naik Samarinda, sehingga hampir semua badan air alami itu mengalami penyusutan. Debit airnya. Dan itu menjadi peringatan bahwa sebetulnya kita hampir tidak punya skema untuk seandainya itu terjadi bagaimana mengatasi itu. Karena satu hal bahwa memang ada proyek-proyek soal air gitu, tapi itu kan teknik rekayasa sebetulnya yang justru membuat kita tidak menyimpan air. Gitu kan. Bagaimana air hujan yang berlimpah di Kalimantan Timur ini itu tidak kita simpan sebagai simpanan, tapi kita selalu berusaha mengirim dia secepat mungkin ke laut agar tidak menggenangi atau tidak menjadi banjir gitu. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa Kalimantan Timur itu tumbuh dari budaya air gitu, dan kita mengalami persoalan air karena kita melupakan itu. Oke, nah ini menarik sekali karena memang warga Samarinda khususnya, karena kita ini memang hidupnya dari Sungai Mahakam. Saya waktu itu gini Bang, ada ngeliat postingan waktu itu Sungai Mahakam surut. Wah, ini mengerikan nih kalau itu terjadi gitu kan. Tapi beberapa kemarin kan sudah danau-danau udah surut ya dan segala macam. Dan mungkin yang jadi perhatian karena kita paham bahwa sumber asupan air kota Samarinda itu hanya dari sungai itu. Nah, sekarang menurut Abang nih tentang kondisi sungai kita dan seperti apa sih harus kita perlakukan tentang sungai ini, Bang? Ya, kita memang beruntung kita punya Sungai Mahakam ya. Karena dia mempunyai tabungan air yang besar, dan itu mungkin salah satu dari sungai permanen di Indonesia. Artinya baik di musim kemarau maupun musim hujan itu hampir tidak terlalu kelihatan beda level airnya gitu. Kecuali nanti ada masalah kalau kemarau agak panjang,
ada intrusi air laut ya. Tapi relatif kita masih punya air gitu kan, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan sumber-sumber air yang lain, terutama di Samarinda kan kita juga banyak anak sungai, ya. Anak sungai yang lain dan sebetulnya juga dimanfaatkan oleh, artinya misalnya kalau penduduk di daerah Lempake, Gunung Lingga itu kan jauh dari dari Mahakam ya. Bagaimana mereka kalau mereka tidak punya air kan jauh gitu. Nah, tapi di situ kan dialiri banyak aliran anak, misalnya ada Sungai Karangmumut, sungai anak sungai yang lain gitu. Tapi itu kemudian memang seolah-olah sungai-sungai itu tidak terpelihara, bahkan sungai-sungai lain selain Sungai Mahakam di Samarinda itu, anak-anak Sungai Mahakam di Samarinda ada Karangasem, Karangmumut, Karangasem kecil dan macam-macam itu seolah-olah justru menjadi beban bagi kota Samarinda kan. Dia membuat citra buruk gitu Samarinda itu karena perlakuan kita pada sungai itu, sehingga misalnya Karangmumut itu dicitrakan sebagai tempat sampah terpanjang lah, atau bahkan mungkin WC terpanjang. Iya benar. Gitu, sehingga tapi kemudian cara pemerintah menanggapinya juga dengan cara menyingkirkan masyarakat dari pinggir sungai gitu, sehingga justru relasi dengan air itu seolah-olah kemudian tidak ditumbuhkan kan itu. Problemnya kan sebetulnya hubungan kita dengan air. Kebudayaan itu kan kaitannya hubungan dengan alam gitu kan. Karena basis kebudayaan itu pasti ekosistem atau ekologi, baik dia alam sifatnya ekosistem air maupun ekosistem hutan kalau di Kalimantan, sehingga kita mengenal dua kebudayaan besar kan, kebudayaan hutan dan kebudayaan air gitu. Misalnya, tapi relasi dengan air itu yang tidak kita tumbuhkan, justru kemudian orang dijauhkan dari air karena dianggap mengintervensi air atau merusak sungai atau apa gitu, tapi tidak dididik untuk kemudian menghormati itu. Maka kalau kita mau melakukan loncatan peradaban, ya bagaimana kita makhluk modern ini kemudian kembali menghormati air sebagaimana yang dulu dilakukan oleh generasi-generasi dulu yang sangat menghormati air. Air itu kan dianggap sesuatu yang suci. Maka seringkali dalam agama pun begitu kan. Betul. Ada wudu, ada baptis di agama Kristen, tapi ada juga percikan-percikan air suci di agama lain. Betul. Karena air itu selain mensucikan, dia menghidupkan gitu. Nah, sekarang relasi itu yang saya kira jauh kan, karena memang kita tidak mengambil langsung air itu dari sumber air sekarang. Iya betul. Karena ada perantara itu, sehingga siapa sumber air kita? Sumber air kita adalah PDAM. Iya. Sumber air kita. Kalau sumber air minum kita ya itu tuh perusahaan isi air ulang itu kan. Betul. Nah, itulah yang kemudian tidak ditumbuhkan lagi gitu, saya kira itu. Iya. Menarik sekali memang. Samarinda juga dikenal dengan kota tepian ya, yang di pinggiran sungai, dan saya juga udah menyaksikan beberapa kali Mas Yos juga aktif di Karangmumus waktu itu dengan beberapa kegiatan-kegiatan seperti naturalisasi juga yang dilakukan, terus ada ingin menyelamatkan beberapa daerah gitu ya. Nah, jadi ada seperti ini, mungkin memang Sungai Karangmumus itu dijadikan permasalahan kota memang, karena yaitu tadi mereka juga belum bisa move on dari yang namanya tepian itu, juga pendidikan tadi itu penting tentang air tadi dan kualitasnya. Dan saya rasa juga tidak hanya orang-orang yang di pinggiran sungai ya, saat ini kayaknya itu banyak itu karena yang di Karangmumus ini tidak hanya orang-orang yang di pinggiran sungai juga yang membuang sampah, tapi juga ada yang di daratan juga. Contoh limbah lah dan segala macam itu alirnya ke sungai-sungai. Itu gimana? Ya itu, memang saluran air kita itu apa yang disebut kita kenal sebagai parit, got atau apalah ya. Itu tidak membedakan antara dia sebagai saluran pembuangan limbah dan saluran pembuangan run off atau air hujan. Itu kan dijadikan satu. Oh, iya kan? Kalau air limbah seharusnya dia tidak boleh langsung masuk ke badan air. Betul. Jadi walaupun ada saluran tapi harus ada treatment dulu, baru itu dibuang ke steril lah kira-kira sudah tidak. Kita turunkan lah
polutannya Ya, gitu, betul. baru kemudian masuk ke sungai. Tapi ini kan enggak, ini jadi satu ya antara saluran limbah dengan saluran pembuangan runoff atau air Hujan air gitu ya. hujan, air liaran itu. Dan nah, itu yang kemudian semua akan kebawa ke badan air, ke sungai gitu kan. Atau nanti di daerah lain mungkin di Mahakam Tengah sana ya perginya ke danau kemana gitu kan. Nah itu yang kemudian memang sebetulnya yang merusak air ternyata kemudian ya hampir semua dari kita. Hampir semuanya ya, tidak hanya orang-orang yang di pinggiran saja. Ya. Jadi seluruh kota ini selama kita masih membuang limbah kamar Tanpa mandi, itu, limbah dapur itu ke got, ya itu kemungkinan besar akan berakhir di sungai kan. Iya betul. Gitu kan. Iya, deterjen itu parah juga itu. Ya itu kamar mandi itu kan yang kita buang ke saluran itu kan mungkin WC aja kan, Iya, septic tank. Tapi kita hampir tidak punya instalasi pengolahan air limbah di masing-masing rumah untuk limbah kamar mandi maupun dapur. Iya betul. Dan itu kebuang dan ya itu deterjen, minyak itu kan semua ke situ. Sehingga nanti sungai warna airnya menjadi hitam. Iya betul. Dan bau karena itu lemak ya dia. Itu jadi ya apa air hitam itu bukan karena ada sesuatu yang karena lemak tadi apa? Ya, dia ya dia mengalami oksidasi dan jadi hasilnya lemak itu laktat itu kan. Laktat itu ya. Dan itu memang baunya agak-agak. Iya. Benar-benar. Yang hari-hari kemarin kayaknya tuh saya lihat udah hijau juga itu. Hijau itu apa hijau lumut memang atau hanya karena limbah juga itu? Nah, bisa jadi cairan limbah itu kan penyubur juga ya di air sehingga dia bisa menimbulkan blooming atau ledakan pertumbuhan ganggang dan nah itu warnanya nanti tergantung, ganggang hijau ya hijau, kalau ganggangnya merah ya merah gitu. Oke. Nah sekarang kita sudah memang lihat wali kota kita yang pemangku kebijakan untuk mengurusin kota ini sudah melakukan beberapa normalisasi lah ibaratnya menggali dan segala macam. Nah sejauh ini menurut Mas Yus sendiri nih selaku pemerhati, ini kita ambil contoh kasus Sungai Karmomus saja dulu ya yang memang jadi pusat ini. Nah itu apakah sudah selesai sampai di situ aja hanya karena memang mengurangi permasalahan banjir di kota Samarinda atau memang harus ada tadi seperti juga harus ada kayak sistem pembelajaran tentang bagaimana air dari rumah tangga atau dari perusahaan atau apa itu ketika masuk ke sungai sudah harus ada ini itu seperti apa gini? Ya jadi karena terkoneksi antara tadi drainase dengan sungai maka memang juga kalau kita pendekatannya sungai dengan pendekatan ekohidrolika gitu artinya mengembalikan selama ini kan pendekatannya memang untuk sungai menjadi sarana untuk mencegah banjir gitu kan atau mengatasi banjir. Iya. Padahal yang kita butuhkan kan air yang baik ya kan, peningkatan kualitas air. Lalu jumlah air yang cukup. Ya kan jumlah air yang cukup artinya jangan sampai itu Karangmumus kalau nggak hujan seminggu aja udah kering. Iya. Dan kontinuitas air, artinya air itu ada terus menerus gitu kan. Jadi 3K itu kan sebetulnya yang mau dituju. Tapi pendekatan normalisasi itu kan pendekatannya hanya untuk pertama estetika, agar kota itu kawasan slum area kumuh itu kan biasanya memang di pinggir sungai. Iya betul. Iya. Dihabisi. Yang kedua tadi untuk meningkatkan daya tampung, maka dia dikeruk. Ya kan, dan untuk memperlancar aliran di tembok kanan kiri gitu kan, sehingga alirannya lancar. Maka karena to drain konsepnya, mengeringkan, membuang air secepat mungkin ke badan sungai besar dan kemudian dikirim ke laut. Nah dengan cara seperti itu kan sebetulnya kalau kita pendekatannya ekohidrolika gitu, pendekatan bagaimana menjaga air gitu, teknik itu bisa memancing nanti bencana baru namanya kekeringan. Karena air itu harus kita simpan, tidak kita buang. Kalau air kita buang, di mana simpanan air kita? Iya. Gitu kan. Lalu kenapa Samarinda? Kan pertanyaannya harus lebih dalam lagi. Kenapa Samarinda kok selalu makin tergenang gitu? Karena memang sarana air untuk masuk ke dalam tanah itu semakin sempit. Semua mengalami perkerasan permukaan tanahnya. Semenisasi, ya betul. Di mana-mana keras gitu. Iya. Atap dan semen gitu kan. Ya rumah makin banyak itu kan berarti menahan air yang kemudian ada daerah yang tidak akan teresapi air kan. Betul. Kemudian halamannya yang sisa pun di semen. Iya. Nah, lalu semua air itu dibuang gitu kan. Sehingga semua air itu menjadi
air permukaan runoff tadi. Nah, kalau 50% air hujan itu menjadi air permukaan, ya pasti ada daerah tergenang. Oh iya betul. Ya, kan? Karena nggak tahu tempatnya dia mau betul. disimpan. Selain itu juga tidak bisa menyimpan ya kan, tiba-tiba kekeringan habis. Ya kalau begitu nanti tidak hujan-hujan lagi ya kita nggak punya sumber air, kita nggak punya. Iya. Karena sumber air itu kan dari air meresap baru nanti dia keluar. Iya. Nah kalau nggak ada air, inputnya nggak ada, outputnya dari mana? Iya benar-benar. Itu yang pakai pompa di sumur bor itu ya suatu saat habis ya. Habis, cadangan airnya nggak ada. Cadangan airnya nggak ada air yang masuk kan. Oke, menarik sekali. Jadi kita tidak menanam air gitu. Itu yang tidak disadari ya. Iya. Nah ini kita bicara agak lebih ringan-ringan lagi nih masalah. Tadi terlalu berat kayaknya. Ini agak ringan-ringan lagi tentang budaya air. Ini kayaknya perlu pendidikan. Lebih ringan, ini lebih berat sebenarnya. Nah budaya air, mengenal budaya air ini, Bang Yus yang sudah sekian lama pemerhati lingkungan, apalagi tentang air dan sungai. Nah mungkin bisa kita informasikan kepada para pendengar atau penonton di podcast kali ini, apa sih yang menjadi budaya air yang harusnya mereka setidaknya paham tentang itu supaya mereka bisa memperlakukan itu menjadi yang benar gitu. Ya tadi benar bahwa kita tidak punya cukup sumber air, mata air besar yang bagus gitu ya. Seperti misalnya kalau di daerah lain kita bisa ketemu di Jawa. Sebenarnya di Bero juga ada lah ya. Oh ada ya di Bero ya. Misalnya di mana? Di Biduk-Biduk itu ada danau yang dari yang ke laut tapi dia airnya tawar kan. Itu bisa sumber air besar. Atau di Danau Nyadeng misalnya ada satu desa di mana itu lupa saya, ada desa bagus itu di kawasan Kars itu. Nah tapi pada umumnya di Kalimantan Timur terutama Kutai Mahulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Samarinda itu kan sumber air kita air permukaan kan. Maksudnya ya tadi air sungai itu kan air permukaan, dan air permukaan itu kan rawan tercemar. Bahkan tidak diapa-apain pun tercemar gitu, ya kan? Nah, itu kan harus ekstra maksudnya dijaga gitu. Kalau kita tidak ekstra, problemnya pertama begini, dia menjadi sumber air baku. Kalau sumbernya udah buruk kan nanti pengolahannya juga harus lebih panjang, lebih ribet dan itu budgetnya lebih gede. Efeknya ada pada harga jual ya kan, harga yang harus kita bayarkan itu karena tadi prosesnya panjang gitu. Nah, efek kedua juga sumber air permukaan itu juga tergantung tadi dari kemampuan kita menangkap air hujan. Nah, kenapa Mahakam itu punya airnya kok banyak terus itu? Karena dia punya daerah banjir ya kan, yang disebut danau-danau itu kan bukan danau, itu kan banjir. Danau contohnya ada yang Semayang, Melintang, Jempang, ada danau itu yang 3 yang besar, tapi kan banyak. Bukan hanya 3 itu, ada 60-an danau. Nanti ada Danau Sepundi, Danau Kedamurung, Danau Wis dan lain-lain itu. Ya kan? Dan itu sebenarnya bukan danau menurut ada mata airnya enggak? Oh iya betul, tidak ada. Enggak ada. Itu air hujan, yang air banjir, yang air genangan itu. Makanya begitu enggak hujan-hujan kan dia bisa kering. Karena airnya kemudian masuk ke Mahakam, dan ke Mahakam ada air terus kan. Oh iya. Tapi jadi di bawah danau itu mulai mungkin mana? Kota Bangun ke sini, saya kira jarang sekali tuh Mahakam akan surut sekali kan. Iya. Nanti akan surut sekali bisa yang di bagian hulu kan, di Kota Bangun, Longbagon ke atas itu bisa surut, nggak bisa dilewati perahu. Karena bisa. Karena di sana tidak ada danau-danau itu, tapi di Mahakam Tengah itu tampungan besar itu yang cukup mungkin bahkan bukan hanya untuk orang Kalimantan Timur kan. Kalau kita mau jualan air loh sebetulnya. Itu cukup untuk IKN itu nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing. Airnya dari situ aja. Luar biasa. Iya tadi deh ya pengertiannya. Jadi Semayang dan itu sebenarnya memang daerah penampungan air hujan yang memang sangat besar. Kalau danau sifatnya memang ada mata air yang selalu ada. Tapi kalau itu bisa kering karena bukan. Maka kering dia, ya kan. Tidak bisa disebut danau. Nah, tapi itu yang kita lupakan kan. Kita Kalimantan itu lebih dikenal dengan budaya hutan gitu kan. Budaya hutan. Tadi budaya air, sekarang kita budaya hutan. Nah, ya itu lebih dikenal itu yang kita mengenalkan itu, karena dulu penjelajah Eropa itu lebih menyelusuri kawasan-kawasan pegunungan yang berhutan gitu kan. Jadi tidak terlalu banyak mencatat tentang
tentang apa orang-orang air ini ya kan. Kalau dalam pengertian kebudayaan kita itu yang disebut budaya pesisir itu. Budaya pesisir benar. Ya, itu tidak dicatat dari sisi apa ekosistem ekologisnya. Mungkin tarian-tariannya apa itu dicatat, tapi pengertian itu maka yang kita selalu kenal misalnya adalah cara bertani orang Kalimantan itu adalah ladang berpindah. Enggak, kita punya pertanian pasang surut. Ya kan? Orang-orang di sekitar danau-danau itu begitu danaunya surut, mereka pakai untuk bertani itu kan. Gitu kan. Itu yang tidak tercatat berarti iya, anunya. Jadi ada tanaman pangan padi-padi yang bukan padi gunung itu kan. Kalau itu kan padi gunung. Ini padi di apa sedimentasi apa danau itu surut kan sedimen itu. Iya. Itu kan subur sekali. Subur sekali pasti. Karena sedimen yang dibawa itu dari sana adalah apa humus atau apa material organik yang sudah terdekomposisi lantai hutan itu kan yang kemudian masuk ke situ dan menjadi apa menjadi sedimentasi itu kan subur pastinya sehingga baik untuk bertanam memang hanya boleh sekali aja gitu kan musim gitu. Tapi sekarang sulit sekali bertanam karena kita udah hampir jadwal hujan dan panas itu tidak jelas jadi cuaca sering berubah ditanami masih belum apa padinya belum berbuah gitu udah airnya udah naik kebanjiran ya dia nggak bisa panen. Nah itu yang sulit. Maka kita sulit sekali sekarang menemukan itu. Walaupun masih ada di beberapa daerah itu orang masih ada ya? Ya misalnya di Seblimbingan, Muhuran. Daerah mana itu? Muhuran itu kalau kita menyeberangi Kota Bangun mau ke Tabang itu kan nanti melewati apa jembatan Martadipura itu. Nah sebelum ada nanti Seblimbingan yang di ujung itu sebelah sini itu ada kampung Muhuran dan itu mereka masih bertani dengan di kawasan pasang surut itu. Menarik. Nah, berbicara tentang budaya hutan, Om, ya kita sedikit juga ingin tahu tentang bagaimana alam ini bekerja. Ada istilah seperti ini, kayak yang pernah kita tangkap dari obrolan lalu-lalu bahwa manusia ini terlalu pintar untuk mengatur hutan itu, mengendalikan apa? Bahwa itu adalah sistem yang memang bumi untuk mereboisasi atau memperbarui kondisi dia itu seperti apa penjelasannya Om? Ini menarik nih kayaknya. Ya hutan itu kan perjalanan panjang bagaimana apa dialog antara ini apa tumbuhan dengan apa tanah atau apa dan kondisi air setempat itu kan hasilnya itu maka hutan berbeda-beda di mana-mana gitu kan ya itu tumbuhannya berbeda dan ini berbeda sehingga dan itu perjalanannya kan lama ya bukan mungkin lebih panjang dari perjalanan peradaban manusia gitu. Iya betul. Masalahnya hutan ini kan nggak bisa bicara, nggak bisa menulis. Iya. Gitu kan sehingga kemudian kita yang merasa lebih tahu lalu memperlakukan hutan itu di masa lampau itu hutan itu apa menjadi apa ya semacam supermarket untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan karena masyarakatnya juga tahu kemudian memanfaatkan hutan itu dari sisi apa non forest timber product gitu ya artinya hutan itu bernilai bukan karena kayunya kan gitu tapi ada daun-daun, ada kulit, ada apa bulu-burung, ada akar-akaran, ada getah-getahan. Nah itu yang dimanfaatkan. Ketika manusia memanfaatkan hutan seperti itu, maka hutan lestari, ya kan. Tapi pada suatu masa kemudian berubah, ya, nilai hutan itu berubah. Oke, ada perubahan nilai ini. Perubahan nilai itu karena ya mungkin karena industrialisasi dan semua yang berjalan dengan cepat. Sehingga butuh bahan baku ya. Iya betul, yang lebih besar. Itu yang lebih besar dan akhirnya masuk yang disebut konsepsi apa ekonomi yang sifatnya ekstraktif gitu ya. Dan sehingga hutan yang dinilai apa berharga itu karena kayunya. Karena kayunya. Iya. Maka ditebanglah hutan itu kan. Nah, penebangan hutan ini kan bukan hanya menggunduli lahan ya kan. Ini merubah banyak ekosistem. Ya, ekosistem dan kita juga apa hutan itu habitat ya. Habitat kan bukan hanya habitat tumbuhan tapi habitat habitat hewan juga dan hewannya ada banyak serangga. Macam-macam gitu ya. Yang pada akhirnya kita menghilangkan banyak apa kegunaan itu misalnya tadi serangga atau apapun gitu kan
ketika tidak banyak lagi tumbuh-tumbuhan atau inangnya dia, pohon-pohonnya itu, ya serangga itu nggak akan hidup kan. Padahal kepentingan serangga itu kan penyerbuk ya. Iya. Sehingga ketika kekurangan penyerbuk itu ya mungkin hasil buah-buahan kita akan menurun kan. Oh iya, betul. Dan tapi kemudian kan kita pintar, lalu harus dipicu dengan hormon, dengan Iya. Nah itu yang kemudian menimbulkan rekayasa itu. Nah terkait hutan juga kemudian kita kan bisa ditanami lagi, gitu kan. Tapi ditanami kan nanti dipotong lagi ya. Akhirnya hutan itu tanami potong gitu kan. Atau itu yang disebut nanti ada hutan industri gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah itu kan fungsi hutan kan menjaga iklim juga kan. Iya, betul. Ini tadinya hijau, tiba-tiba dibabat hijau lagi ya. Itu kan kacau juga, nanti mengacaukan iklim dan kelembaban tanah gitu-gitu kan. Tetapi yang paling penting juga kita kehilangan sumber nutrisi alami itu. Kenapa Sungai Mahakam itu kaya dengan ikan, dengan apa? Karena punya sumber nutrisi alami yaitu hutan rimba yang di hulu itu ya kan. Nah itu kan sumber pakannya ya. Sehingga delta Mahakam itu subur sekali, itu tanah airnya itu banyak nutrisinya, maka di sana banyak sekali ikan dan udang itu yang hidup itu. Nah, lalu kan kita mengeluh sekarang, kok kurang sekarang. Lalu yang dituduh, ini penangkapan destructive fishing gitu. Belum tentu, karena memang tidak ada makanan di dalam air. Kalau nggak ada makanan atau ikan itu berkurang, ya ikan atau makhluk air yang pemakan ikan juga dia akan pergi kan. Iya, betul. Dulu pesut ada loh. Ini menarik tentang pesut, iya. Pesut ada sampai di depan kantor gubernur mungkin kan? Iya. Yang bukan patung ya. Yang diam aja. Sekarang ada patungnya sih gitu. Tapi dulu lah saya kira tahun-tahun 70 itu mungkin ada. Orang-orang itu bisa bercerita lah sampai di bahkan mungkin masuk sampai ke Karangmumus di Sungai Damak situ lah mungkin. Iya. Jadi sampai ke jembatan Mahkota 2 itu pernah ada. Nah, itu kan karena apa? Karena masih banyak ikan kan. Nah, begitu ikannya tidak ada, dia makin naik kan. Nah, itu kan. Jadi ya seperti itu. Jadi bukan karena pesut diganggu, pesut itu sama sekali tidak ada orang ganggu. Kalau di dalam kebudayaan Mahakam ini pesut itu dianggap ikan bahkan ikan mitologis kan, gitu, kan sangat dihormati, nggak akan ada orang yang mau menangkap dia atau mengganggu dia gitu. Tapi dia pergi. Berarti punah di situ punah ya. Itu artinya kenapa? Ya tidak ada makanannya kan. Kurang makanannya kan. Nah, itu. Jadi dia harus lebih naik ke atas kan. Nah, di atas dia bersaing dengan nelayan juga makin mencari juga. Iya, betul. Akhirnya pesut misalnya mati karena justru tertangkap oleh jaring nelayan gitu, yang itu jaring panjang itu biasanya. Iya. Kalau sini rengge itu. Nah, pesut lalu mati tenggelam kan. Nah, dia kan bukan ikan ya. Iya, mamalia. Mamalia dia harus bernapas. Kalau dia terus berendam dalam air ya mati tenggelam dia. Ikan mati tenggelam. Itu kan. Tapi itu yang jadi sebetulnya banyak kerugian itu. Jadi bahwa ilmu kita berkembang soal menanami hutan atau apa gitu. Tapi begini, hutan itu kan tumbuh dengan sendirinya, tumbuh dengan logika dia sendiri. Sementara kalau hutan yang kita tanami atau penghijauan itu kan kita tanami dengan logika kita, bahkan kemudian kita tanami dengan tanaman-tanaman yang kita suka. Iya. Lihat aja lah, misalnya kota-kota itu yang disebut ruang terbuka hijau itu. Iya. Itu kan yang ditanami tanaman kesukaan kepala dinas lingkungan hidup kah, kepala dinas pertamanan atau kesukaan wali kota atau siapa. Jadi itu tanaman asing, ya kan? Ya referensinya dari kok di Jawa gini, di Surabaya gini pakai ini. Tanam kita bisa. Lagi bungur warna pink nih. Oh iya, kalau bunga kayak Jepang. Iya, kan? Nanti kayak sakura gitu. Betul. Nah, kebetulan anak-anak mudanya suka Blackpink ya. Sudah pas lah gitu kan. Wah, bagusnya pada rame gini ya. Nah, TB Buya juga begitu. Lalu itu termbesi. Oh, itu semua gitu kan. Nah, itu apa gunanya itu? Memang hijau. Maka saya membedakan antara penghijauan dan restorasi ekosistem itu berbeda. Restorasi itu harus berangkat dari kita selalu bilang kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal itu tanaman lokal. Betul. Nah, kita tahu nggak tanaman lokal itu? Masa anak Samarinda ngomong
Jalan Banggris, dia nggak tahu kalau Banggris itu nama Nama pohon. tanaman dia. Ya kan? Pohon Banggris. Banggris itu tanaman pohon. Tengkawang, Iya. tengkawang itu juga pohon. Iya. Gitu kan. Tapi dia nggak tahu misalnya. Oke. Gitu. Nah itu kan Betul. padahal pohon Banggris itu harus dijaga. Kenapa? Karena itu tempat bersarang, namanya Apis dorsata, itu lebah yang besar yang madunya bagus, itu madu hutan yang paling mahal itu kan. Itu kalau nggak ada pohon itu ya nggak ada, dia hanya bersarang di pohon itu. Gitu kan. Misalnya gitu. Iya. Selalu ada pohon ini punya siapa? Kenapa ikan patin mahakam itu rasanya lebih apa ya? Lebih enak lah, Lebih legit lah. lebih legit, lebih Berasa. lemaknya itu. Iya. Gitu ya. Karena dia makan buah rengas. Oh, buah rengas. Nah, ya. Begitu rengasnya habis semua ya jadilah ikan dori. Misalnya. Iya. Jadi seperti itu. Itu selalu ada hubungan itu kan. Selalu ada hubungannya ya. Jangan menyangka itu nggak ada hubungan. Misalnya kenapa kok ini ikannya sekarang sedikit? Oh ternyata kita tebangi pohon semua di pinggir sungai itu. Lalu nggak ada lagi itu sarang kangkrang ya, semut merah itu. Oh iya, semut merah. Sehingga nggak ada makanan karena itu biasanya krotonya kalau jatuh kan dimakan ikan itu. Oh iya ya kan sering dipakai buat mancing tuh. Ya itu. Nah, kalau nggak ada itu juga itu, nggak ada rumput-rumput, nggak ada belalang, nggak ada ulat. Nah ikan itu kan perlu juga protein ya. Protein alami. Ya, protein alami ya. Dia enggak makan ulat, dia enggak makan belalang ya. Dia kurang protein kan. Hasilnya. Nah, rasanya juga itu, rasanya berubah rasanya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, itu kan yang enggak dipikirkan itu oleh para penyemen pinggir sungai itu, ya kan. Ya memang rapi sungainya, rapi itu. Bersih. Gitu, bersih gitu. Tapi tidak memikirkan dampaknya. Yang punya hak atas lahan itu bukan manusia aja. Ini nggak religius ya ini ya. Menarik. Ini bukan soal religius. Iya betul. Ya kan? Ya ini tadi ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dan alam tadi. Jadi kalau misal kamu punya tanah itu, yang punya hak di tanahmu itu bukan pohon yang kamu tanam aja, tapi pohon lain yang hidup sendiri, binatang-binatang lain yang hidup sendiri. Makanya kalau orang dulu itu kalau panen buah itu selalu menyisakan buah di dalam pohonnya, karena ada hak kelelawar di situ, ada hak musang di situ kan. Nah, sekarang musang luwak itu nggak dikasih makan itu, malah dikasih kopi. Ya? Iya sih. Sekarang nggak mau makan kopi, dicekokin kopi, minum kopi. Nah, itu kan kita perbudakan lagi, masa luwak kita perbudak? Perbudakan luwak ini. Ya, misalnya. Nah itu kan hak itu ya kan. Kalau kamu nggak mau ini tanaman panganmu itu diganggu oleh misalnya padi atau katanya diganggu oleh serangga. Ya kamu tanami juga di pinggiran ini dengan bunga-bunga atau apa yang kemudian disitulah dia serangga akan mendapat. Oh, nah harusnya kan begitu. Nah kalau sawah kita tanami begitu kan bagus sawahnya. Iya betul. Ada banyak bunga-bunga itu kan jadi tempat wisata juga. Udah dia nggak nanam sawah lagi dia buka tempat wisata baru. Masalahnya sekarang bahkan galengan itu tipis betul nggak mau gitu karena itu rakus lahan ya kan para petani itu kan. Saya bilang petani itu kadang-kadang paling kejam sedunia. Kenapa itu? Kenapa? Dia hanya mau dia hanya mau yang hidup di tanahnya dia itu yang dia tanam aja, yang lain dia nggak mau. Nah, gitu. Jadi kejam juga kadang-kadang. Betul. Lalu di mana rumput akan tumbuh? Kalau saya boleh sebut ini ya, Mas Yus ini pengacaranya alam, pengacaranya pohon, pengacaranya rumput-rumput yang tidak bisa ngomong, tapi ketika dipelajarin ya itu tadi benar kan Mas Yus? Memang rata-rata kita tuh manusia tuh terlalu pintar gitu ya, ikut turut campur juga untuk mengendalikan inilah penghijauan, tapi tidak tahu memang mekanisme cara kerja alam ini seperti apa harusnya. Wah menarik sekali pembicaraan kita ini. Monggo diminum dulu kopinya atau mau diiniin dulu, silakan. Saya dengar batuk-batuk Mas Yus. Nah setelah ini tadi kita udah bicara tentang alam dan manusia. Nah kali ini kan perkembangan atau kondisi alam yang dekat dengan kota itu pasti nanti akan tergantung juga oleh orang-orang yang juga nanti punya kebijakan yang menjadi juga di situ bagaimana menata kota dan sebagainya. Dan ini kita loncat sedikit ke perpolitikan ini Mas Yus. Saya minta sudut pandang dulu bagaimana Samarinda saat ini memperlakukan tentang kotanya. Artinya saya bicarakan bahwa Samarinda ini adalah sosok yang melihat kondisi kotanya ini saat ini seperti apa yang perlu sekali harus difokuskan untuk penyelamatan di next mungkin
entah ya tentang ada IKN atau apa, kita kan nggak tahu. Mungkin Samarinda selama ini aman-aman tidak ada bencana dan segala macam, tapi kan tiba-tiba kemarin aja kemarau udah ribut, PDAM mati udah bingung, air asin masuk ke makam udah bingung, nah ya kan. Ya tidak menutup kemungkinan di next mungkin nanti ada sesuatu hal yang akan mengejutkan kita gitu kan. Ya itu tadi kota yang banjir itu selalu menjadi kota yang punya potensi untuk kekeringan, karena banjir dan kekeringan itu saudara kembar. Begitu? Ya, nanti sepupunya namanya longsor, kan saudara tirinya kebakaran. Iya. Itu fenomena kita kan begitu. Ya, begitu hujan lalu nggak hujan beberapa lama gitu, lalu hujan longsor Samarinda. Iya. Begitu nggak hujan seminggu pasti kebakaran di mana-mana. Termasuk kebakaran lahan, ya kan? Iya. Kita punya potensi itu kebakaran lahan di daerah-daerah kita, karena kita kemudian Samarinda ini kan hutannya semak ya. Semak ya. Bukan hutan kan sebetulnya. Iya, belukar ya. Belukar sebenarnya. Iya. Karena kalau perjalanan saya ke Tenggarong tuh juga nggak ketemu tuh pohon gede itu, cuman ketutupan itu semak lah sebetulnya. Semak. Nah, itu kan rawan terbakar kalau panas terus-menerus gitu, gesek-gesek gitu ya. Nah, jadi jadi memang perlu dari konsepsi tata ruang itu kita perlu strict sekali agar kita menyediakan ruang di mana yang disebut ruang air itu. Ruang air. Jadi ruang tangkapan air, ruang resapan air gitu kan. Tapi juga pembangunan kita itu seharusnya ramah air. Nah, yang seperti apa ini ramah air nih? Nah, begini dah contohkan. Ya, ini perlu dicontohkan memang. Pembangunan yang tidak ramah air itu misalnya rawa itu diuruk, lalu jadi daratan. Nah itu kan hilang ruang airnya. Pertanyaannya apakah tidak bisa membangun di rawa? Bisa, kan? Tapi tidak diuruk semua kan. Nah, jadi rawa itu kita anggap ruang lebar air. Begitu kita bangun, kita harus mengkompensasikan menjadi ruang dalam. Nah, sehingga yang dipakai untuk nguruk rawa itu ya tanah rawa itu. Begitu. Gitu. Iya. Sehingga dia tidak hilang ruang airnya. Tapi kita hilang, ya kan? Iya, kan tidak terganti kan. Kalau tadi konsepnya dipakai jadi terganti ruang air. Kenapa orang bangun di pinggir sungai misalnya? Ya harusnya jangan fondasi, ya kan? Iya. Dia harus tongkat gitu ya? Ya, tiang rumah panggung gitu. Sehingga ruang air itu begitu meluap dia ruang lebar air itu nggak terganggu. Iya, nggak terhambat. Gitu. Benar. Dan dia mengenangi daratan yang perlu digenangi. Nah sekarang karena difondasi lalu ditutup ini di semen gitu, begitu tergenang halaman rumah itu kita bilang banjir karena kita memang tidak suka di situ tergenang kan. Iya. Nah banjir itu kan konsepsinya menurut kita itu banjir itu selalu terjadi. Namanya sungai pasti meluap. Tapi kemudian jadi bencana karena kita tidak menghendaki di situ kebanjiran, karena pinggir sungai yang daerah banjir itu kita jadikan jalan, sehingga kemudian yang tergenang jalan, padahal itu ruang banjir kan. Nah di dalam pelajaran kita hampir tidak ada yang namanya sungai itu ada guru menyebut ada ruang banjir, yang ada hanya bantaran dan sempadan sungai, tidak ada ruang banjir. Iya. Nah dari mana? Harus ada ruang banjirnya. Nah kita nggak menyediakan itu kan. Betul. Yang dilakukan mungkin beberapa pembuatan folder. Ya itu seharusnya ada embung, ada river. Ya sekarang kalau mungkin keren itu harusnya sekarang kita ganti di Karangembung itu harus ada embung yang terkoneksi dengan sungai. Harusnya kita bangun itu. Sehingga luapannya airnya tertampung tetap di situ. Dia tidak mengenangi perumahan, tidak mengenangi apa. Walaupun sebanyak perumahan itu dibangun di rawa-rawa kan. Iya, ya karena basically memang Samarinda ini rendah kan, Samarinda tempat rawa-rawa. Rawa itu kan tempat menyimpan air ya, bukan meresapkan air, enggak, dia nyimpan aja ya. Enggak meresap dia airnya, dia sudah poros. Iya betul. Dan tekstur tanah kita kan tanah liat juga yang enggak tidak meresap. Nah kita kehilangan itu, artinya pembangunan kita enggak ramah air. Semakin tidak ramah air itu, jalanan kita semua kita semen. Nah, itu otomatis perkerasan jalan di mana-mana, dan kita enggak menjaga itu. Misalnya permukiman juga begitu kan. Padahal kan sudah ada aturan kalau tanah sekian yang boleh terbangun sekian, 60%. Iya. Oke, mungkin 60%. Tapi sisa 40%-nya di semen. Kan sama aja. Di mana ruko itu yang masih ada tanah terbukanya? Tidak ada. Nah, itu artinya semua airnya itu masuk got.
Benar. Nah ini kan kalau orang beragama ini kita laknat ini kan, Yo, karena air hujan itu anugerah dari Tuhan dan kita membuang-buang anugerah Tuhan. Baru habis itu kita mengeluh kebanjiran. Iya, orang jalurnya dia kamu ambil ya. Nah, iya. Saat ini jalurmu yang diambil oleh air. Gampang lah kita nge-track itu kok. Dulu enggak pernah banjir kok, sekarang banjir. Ah, Nah itu kita lihat aja pertumbuhan rumahnya. Kayak KS Tubun itu kan, dulu kan permukiman rumah biasa, sekarang ruko semua. Nggak ada tanah. iya. Ya itu jadi semua akan masuk ke. Oke. Tapi kalau dilihat dari kacamata bahwa memang perkembangan sebuah daerah itu akan ke tahap itu, memang pasti banyak yang akan menjadi dirugikan dalam hal ini mungkin alam yang penataan yang tidak tepat dan segala macam. Nah, karena ini memang konsekuensi bahwa kota yang berkembang akan seperti itu. Apa kira-kira solusi yang memang harus ada setidaknya untuk mengurangi tadi dosa kita terhadap anugerah tadi udah dikasih. Apa kira-kira? Ya sebetulnya kan itu kita sebetulnya secara ilmu pengetahuan atau tata kota kan sudah ada ya? firm lah ya. Iya, kita harus punya hutan kota sekian. Iya, sekian persen dan segala macam, benar. Sekarang pertanyaannya Samarinda itu hutan kotanya di mana? Sama rendah. Kita nggak punya. Balai kota. Maka orang di luar Jawa sana bilang sama Kalimantan itu hutan gitu kan? Bah, Salah udah dia. hutan di mana? Ya kan? Ya, ada hutan. Ya itu. Ya, itu problem itu. Jadi itu aja kita belum ini. Lalu tadi wilayah kompensasi kita menghilangkan wilayah tampungan air itu kita harus ganti gitu kan. Iya betul. Itu yang kita belum ganti. Berapa embung yang kita buat, berapa ini yang kita buat. Itu juga. Jadi itu kan PR yang panjang gitu yang kemudian kita biarkan bertahun-tahun tapi tidak terkejar ya kan. Nah, Samarinda itu belum saya kira kalau hutan kotanya itu bahkan mungkin belum 10% dari yang seharusnya gitu kan. Nah, itu saya kira yang dan masih dipertanyakan itu hutan apa tidak ya? Ya, itu juga. Karena sebagian yang disebut hutan kota itu kan hutan privat ya. Misalnya tanah-tanah di instansi atau tanah-tanah di swasta, misalnya Hotel Mesra yang hijau itu kita anggap hutan kota gitu. Iya. Nah, tapi kan nanti sewaktu-waktu dia bisa tebang kan? Iya, karena Ya kan? benar. Jadi ya itulah seperti itu. Jadi kita memang harus merefleksikan lagi soal paradigma pembangunan kita yang apakah ini kota air, apakah pembangunan kita itu sudah ramah air atau tidak. Samarinda itu paling bagus basah. Nah. Gimana itu maksudnya? Ya memang harus basah tanahnya. Harus basah ya? Harus basah. Artinya arti gitu, nanti harus tercium bau tanah gitu. Itu enak itu bau tanah Samarinda itu sebetulnya ya. Iya. Gitu. Berat sih ini karena memang orang yang sering berdialog dengan alamnya akan paham ya. Kita harap juga dari podcast ini juga pasti ada di luar sana orang-orang yang mungkin punya keinginan yang sama dengan Mas Yos juga ya. Mungkin akan tercerahkan dari tontonan podcast ini bahwa memang karakteristik Samarinda juga harus tahu dulu tentang sejarah bahwa basically dia memang kenapa dinamakan kota tepian, kenapa dia akrab dengan air, secara sekarang kita perlakukan air itu seperti apa. Oke, Mas Yos, kita tadi tentang tata kota ya, tentang pembuatan apa tadi namanya, Mas Yos, untuk di sungai itu untuk penampungan tadi? Ya, embung atau kayak polder itu ya, berarti harus ditambah seperti itu. Nah, kalau untuk menyikapi tentang kesiapan Samarinda sendiri selaku kota penyangga IKN. Nah, ini kan Pak Jokowi baru saja ngontrol pembangunan ininya IKN. Nah, kalau menurut pandangan Mas Yus sendiri ini tentang dampak yang nantinya atau harus apa yang kita persiapkan tentang IKN yang berada di Kalimantan Timur ini, Mas? Ya, saya kira kota-kota di sekitar ibu kota itu kan pasti nanti akan menjadi karena kalau lihat strukturnya orang-orang yang akan tinggal di kawasan inti IKN itu kan pegawai dan apa-apa gitu. Yeah, jadi yang lain itu pasti akan tinggal di daerah-daerah luarnya gitu. Tapi saya kira itu ledakan jumlah mungkin penduduk itu yang nanti kita harus kita antisipasi kan karena pasti itu akan bertambah.
tetapi juga tumbuhnya mungkin industri-industri tertentu terkait dengan yang untuk mensuplai IKN itu, sehingga nanti kita akan menerima dampak lingkungan itu justru kita, karena mereka akan beroperasi di sekitar kita kan. Iya, betul. Bukan di IKN yang akan dijadikan kota hutan itu kan, nggak mungkin di sana. Iya, benar-benar. Pabrik tempe itu kan mungkin nggak di sana, mungkin di sini. Nah, itu justru kita beban lingkungan itu yang akan lebih kena ke kita kan gitu. Saya kira itu. Tapi kalau dalam konteks bahwa kita akan mensuplai apa ke IKN, saya kira ya itu masih menjadi tantangan untuk kita. Misalnya pangan gitu. Pangan kita bahkan untuk kita sendiri aja kita masih belum ya. Kita belum mampu gitu kan. Ya. Iya, misalnya betul. Kan jadi ya itu masih jadi tantangan dan ya soal, karena memang tanaman pangan itu kan soal lahan, kesesuaian lahan tidak gitu, dan memang kita agaknya untuk padi untuk apa kita tidak terlalu baik gitu. Biar mau dipaksa gitu. Lalu untuk berternak sapi yang dalam skala besar atau apa itu kita juga mungkin tidak terlalu cocok di sini gitu. Sehingga itu menjadi tantangan kan. Tapi saya kira secara demografis lah itu nanti kita akan mengalami ledakan penduduk, mungkin pertambahan jumlah penduduk yang cukup pesat gitu. Tapi saya kira itu Samarinda itu kan kota yang pengalaman dengan pertambahan penduduk yang cepat itu ya. Berkali-kali kita mengalami ledakan jumlah penduduk yang tetap, sehingga ya persoalannya adalah bahwa apakah dengan masuknya orang-orang baru, orang-orang itu lalu mengganggu kohesi sosial atau tidak. Nah, itu yang perlu kita pikirkan gitu. Tapi saya kira Samarinda punya kekuatan itu karena sebetulnya kita hampir nggak ada kelompok dominan dan kita menjadi masyarakat gaduh-gaduh gitu, dan betul sekali. Dan justru itu yang kemungkinan menjadi kekuatan Samarinda gitu. Tapi yang belum kita gaduh-gaduh itu kan mestinya kemudian melahirkan sesuatu yang baru gitu ya. Artinya akulturasi gitu. Iya, akulturasi. Nah, itu yang mungkin tantangan, sehingga nanti mungkin akan muncul budaya Samarinda yang kemudian kita menjadi satu kekuatan kebudayaan yang kalau dicita-citakan menjadi peradaban ya tadi itu. Dan pilihannya kalau kita menjadi kota pusat peradaban, saya kira ini kita ditantang untuk menjadi kota pusat peradaban air. Kita membuktikan bagaimana kita bisa menjadi kota yang bagus, kota yang berada di tepian sungai tapi kota yang bagus. Keren sekali. Gitu. Boleh hapus dulu dong, biar nggak tegang terus dengan ini. Nah, nih di ujung-ujung obrolan kita, udah berapa menit kita ngobrol? Kurang lebih 4. Wow, oke. Masih ada 3 jam lah. Diminum dulu kopinya. Oke nih, mungkin yang terakhir ini saya mengawali di podcast ini. Nah, Bang Awal ini adalah salah satu calon DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai PDI Perjuangan yang nantinya ikut juga dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Jargonnya awal yang baik untuk Kaltim. Nah, ini yang harusnya juga menjadi beban, bukan beban sih sebenarnya, tanggung jawab gitu. Ya, untuk lebih yang baik itu yang seperti apa ya kan, lebih baik itu mungkin maksudnya bisa kasih semacam yang harus nantinya diiniin ke Bang Awal sendiri nanti ketika insya Allah menjadi duduk di DPRD Kaltim. Apa nih? Ya, saya kira begini, kalau kita konsepsi soal relasi manusia dengan lingkungan gitu ya, Kalimantan Timur itu suffering sebetulnya karena hutang ekologis. Hutang ekologis gitu. Artinya kita itu kan sejak zaman kolonial itu melakukan ekstraksi pada sumber daya alam kita, dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Iya. Sehingga sebetulnya tadi mengganggu keseimbangan alam itu, mengganggu bahkan mungkin memunahkan potensi yang potensi non migas dan non mineral ya, yang sebetulnya kita punya gitu. Iya. Misalnya potensi kain misalnya, bagaimana ulap doyo itu mau tetap hidup kalau hutannya tidak ada, karena dia selalu hidup di pinggiran hutan gitu kan. Maka kita tidak punya kain yang yang cukup untuk
ya kita bisa promosi, tapi kalau tiba-tiba banyak orang pesan, nah kita nggak punya. Habis, iya betul, iya betul. Suatu saat pasti habis, benar. Kita bisa promosi itu apa, rabuk haruan gitu kan. Iya. Tapi kalau orang se-Indonesia ini pesan itu, nggak cukup haruannya, nah, gitu. Karena ya tadi itu apa ekosistemnya yang kemudian sudah tidak mendukung lagi dia untuk berita. Saya kira memulihkan itu, membayar hutang kita kepada alam itu dan itu kan yang sebetulnya coba dilakukan oleh pemerintah kita, mulai dari saya kira misalnya Pak Awang Faruk yang kemudian mendeklarasikan Kaltim sebagai provinsi hijau gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi tantangan saya kira sekarang, karena bukan berarti kita menolak investasi, bukan berarti kita menolak kedatangan para investor dari luar, tapi kita ingin investasi yang masuk ke Kalimantan Timur itu adalah investasi yang rendah karbon. Nah, gitu kan, investasi hijau, investasi yang bermutu saya kira ya. Iya. Sekarang memang banyak yang masuk tapi nggak bermutu. Nggak bermutu. Kita iya benar. Misalnya seperti itu. Dan kalau kita itu lumbung energi, kita punya energi matahari, kita punya energi air, kita punya energi angin dan apa-apa. Nah, proses transisi energi itu yang sebetulnya harus kita ini, tapi justru itu kan yang kita nggak melihat gitu. Contoh saya kasusnya misalnya dalam konteks hilirisasi misalnya mineral gitu. Justru kita sekarang malah kencang membangun smelter nikel di Kalimantan Timur. Nah itu kan artinya padahal smelter itu kebanyakan energinya berbasis pada batu bara kan. Berarti kita akan banyak lagi menyerap batu bara. Nah itu kan saya kira bertentangan dengan framework yang dulu dirumuskan oleh Pak Awang Faruk itu soal pembangunan yang rendah karbon kan. Gitu, saya kira kan itu. Nah saya kira itu yang kemudian artinya antara konsepsi dan implementasi itu yang kemudian menjadi tantangan. Secara konsepsi kita punya skema pembangunan yang sudah sangat luar biasa. Misalnya tadi kita punya rumusan Kaltim pasca tambang, kita punya rumusan itu. Kita satu-satunya provinsi yang punya Dewan Daerah Perubahan Iklim. Kita satu-satunya provinsi yang punya komisi pengawas rehabilitasi dan pasca tambang gitu. Keren ya. Tapi selalu bermasalah dengan tambang liar. Iya kok gitu. Gitu kan misalnya. Nah, saya kira itu. Jadi mendekatkanlah antara konsepsi dan gagasan dengan implementasi. Nah, saya kira itu yang nah ini kan yang harus bisa mendorong kan memang seperti beliau-beliau yang nanti kalau duduk karena itulah yang akan mengevaluasi kebijakan pemerintah kan gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Yus di sore hari ini sudah mau berbincang-bincang dan bertukar. Sepertinya memang banyak hal nanti yang perlu kita bicarakan lagi. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bertemu lagi di podcast yang sama. Kita akan membahas lagi tentang tadi sebenarnya lebih banyak lebih banyak pelajaran tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam itu tadi Mas Yus. Dan menurut saya itu sangat penting sekali. Karena dari jargonnya juga saya pernah mendengar sebuah kalimat waktu itu, cuma saya lupa. Kita ini meminjam dari anak cucu kita. Jadi kita meminjam alam yang kita nikmatin, sesuatu yang ini kita meminjam dari anak cucu kita. Dan kalau dibilang tadi hutang, benar, kita masih berhutang untuk anak cucu kita dan itu harus kita bayar. Oke, terima kasih Mas Yus sore hari ini udah luar biasa banget menyampaikan beberapa informasi, bahkan juga menginspirasi buat teman-teman khususnya yang ada di Samarinda, bagaimana kita sebagai manusia yang juga harus arif dan bijaksana kepada lingkungan di sekitarnya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.